Itu wawancara ASD Annual Conference Maret 95 mengumpulkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini tidak ada di Bapak Ibu yang menerima Bapak Ibu. Ini adanya di materi ya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Alfie Cohen mengumumkan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini kan kita nggak menyadari ya Bapak Ibu. Penghargaan dan hukuman cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini yang sering kita lakukan dan kita tidak menyadari itu ya Pak Imam ya. Berikutnya, menurut Cohen, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud dengan penghargaan itu adalah tindakan belajar itu sendiri. Selanjutnya Cohen juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Padahal kita memberi penghargaan, tetapi nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini yang kadang tidak menyadari. Pengaruh penghargaan. Jadi penghargaan itu yang tidak kita sadari itu memberi pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Itu efektif. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Di penghargaan efektif jika menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek Bapak Ibu. Kalau dalam jangka waktu panjang, penghargaan itu justru malah menghukum. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras ini. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi di sini menggambarkan penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Aku dipuji kayak orang. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada guru tersebut. Kita alami kemudian Bapak Ibu yang seperti ini. Kita alami ini. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Iya. Ini betul ya. Kemudian berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini berdasarkan riset yang pertama. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak.
Hasilnya apa? Anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini salah satu wujud dari penghargaan yang tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa dibayar. Ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijadikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijadikan sebuah penghargaan. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Ini menakutkan juga. Ternyata penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, Bapak Ibu. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jadi memberikan sistem ranking itu juga sebenarnya menghukum Bapak Ibu. Kita tidak tahu, karena sekarang berpihak pada murid, itu mungkin eranya ya. Sekarang motivasi dari dalam kritik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi nanti bangga-bangganya dia bisa membaca, kemudian kita beri penghargaan. Karena sebagai orang tua ya, kalau bisa membaca kita berikan sepeda baru. Itu sebenarnya kegembiraan mencabut ya Bapak Ibu, mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan. Tapi senang-senangnya bisa baca, tapi kemudian Bapak Ibunya kalau bisa baca saya berikan sepeda baru. Nah, tidak kita rasakan bahwa itu sebenarnya mencabut kegembiraan yang saat itu sudah dia rasakan. Nah itu mengenai penghargaan Bapak Ibu. Baik, sekarang mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita kurang memahami tentang apa itu hukuman dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, jadi, hukuman itu adalah identitas gagal ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi atau restitusi itu adalah identitas sukses. Di sini kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Bapak Ibu bisa melihat dari yang sudah saya berikan itu, setelah Bapak Ibu memahami ini, kira-kira selama ini saya menghukum apa memberi konsekuensi pada siswa. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi itu penyelesaian yang kita serahkan kepada anak korban. Kalau hukuman kadang cenderung satu pihak bapak ibu dulu yang bergerak. Kalau konsekuensi kesepakatan antara bapak dan ibu dengan siswa. Tapi kalau restitusi itu kita serahkan kepada anak penyelesaian, biar anak bisa menyelesaikan. Kira-kira menurut kamu penyelesaiannya bagaimana? Itu restitusi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangkau.